Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para pengawas dimanapun berada bisa bertemu kembali untuk episode yang kedua ini. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat sebuah dalam tutorial ini, yaitu program pengawas ya, bidang program pengawas. Karena judul ini pun sedikit menggelitik, terinspirasi kemarin saya diundang sebagai materi di salah satu kabupaten. Karena program pengawas itu ada macam-macam, nanti ada program pengawas, ada program kerja pengawas, ada program pengawasan, dan ada juga program pokjawas. Mungkin saya akan mencoba sepintas saling mengingatkan ya, share, bukan dalam rangka menggurui Bapak Ibu, tapi ya suasana memanfaatkan teknologi kan, kita bisa saling dekat melalui teknologi seperti ini, berbagi, bershare untuk menambah wawasan disiplin ilmu kita ya. Baik Bapak Ibu, bidang pengawasan atau program pengawasan di era perubahan teknologi seperti ini. Namun sebelum masuk ke materi pokok ini, saya akan sedikit menyampaikan bagaimana era perubahan teknologi pada masa seperti sekarang ini ya. Saya juga salah satunya terinspirasi dari salah satu tokoh nasional, Profesor Renal Kasali, dari dosen pasca Universitas Indonesia. Beliau menyebutkan salah satu perubahan teknologi itu diantaranya akan memicu dan memunculkan adanya suatu gerakan mobilitas dan orkestrasi ya, seperti yang ini. Yang keduanya, segala benda itu baik benda yang sunatullah alam ataupun buatan manusia itu akan sama-sama tergabung dengan manusia ya, tentu saja ya, baik dua-duanya itu buatan manusia ataupun ya termasuk teknologi itu kan buatan manusia. Dengan adanya benda-benda yang ada di alam. Kemudian yang ketiganya, perspektif kedua hal tersebut itu akan merupakan bagian dari interconnected society. Jadi bagaimanapun itu ada hubungannya dengan antar manusia itu ya. Interconnected society itu katanya kalau dalam era teknologi ini menjadi 6 pilar teknologi. Salah satunya ya dari 6 pilar ini yang seperti di layar ini, Internet of Things atau IoT ya. Yang keduanya cloud computing, itu berarti wawasan dengan komputer. Kemudian big data analytic. Big data analytic itu berupa analis dalam dalam data-data yang mengkerucut besar, seperti kita ada data-data berupa EMI, Simpatika dan seterusnya. Di Dikbud juga ada Dapodik, ada Simtendik dan seterusnya. Kemudian artificial intelligence itu yang sangat memudahkan dari dunia paper ke dunia non paper ya. Sekarang kita kan unpaper, tidak menggunakan kertas. Kemudian yang kelimanya super aplikasi. Apa sih sekarang itu yang tidak menggunakan aplikasi? Semuanya adalah hal berbasis aplikasi. Sekarang eranya viral, dari mulai anak muda, kemudian anak didik kita sampai orang tua, bahkan siswa-siswa kita juga menggunakan yang daring, walaupun beberapa resistensi dari kaum ibu biasanya ya untuk daring ini. Kemudian broadband infrastruktur. Broadband infrastruktur itu berarti ketinggian, keluasan, ketajaman sebuah internet atau fasilitas bandwidth dan seterusnya. Kita misalnya kemarin ada yang ikut asesor, ada yang tidak, itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang exam. Kemudian juga ada yang di balai-balai diklat atau di pusdiklat itu menggunakan bandwidth yang memiliki kapasitas tinggi ya. Terus kemudian di istilah era atau identik dengan masa, fase, zaman, waktu dan lain-lain, itu ada yang menyebutnya era revolusi industri. Sebetulnya banyak ya, tapi kalau kita kaitkan ya istilah-istilah era, masa, fase, waktu, zaman dan seterusnya, sebetulnya itu juga ada yang misalnya kata era dalam era revolusi misalnya. Kemudian masa, ada masa generasi emas. Putra-putri didik kita sekarang kan
masa emas katanya sampai generasi 2035. Berarti pengganti kita, anak cucu kita, penggantinya mungkin akan lain dengan zaman kita sekarang. Jadi yang kita bicarakan sekarang mungkin esok sudah usang gitu. Jadi bukan menghitung tahun lagi sekarang, bulan, minggu, kadang-kadang hari ini gitu, seperti yang saya sampaikan di tutorial sebelumnya. Fase, ada yang istilah sekarang fase new normal, fase ada yang bilang kebiasaan baru itu sekarang ABK ya. Kemudian AKB, kebiasaan baru. Kemudian juga ada zaman, dikaitkan dengan istilah beberapa waktu ke belakang kita istilah mendengar zaman now gitu, atau dalam waktu misalnya zaman milenial dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam era perubahan teknologi, kalau kita berbicara dengan perubahan teknologi, sebetulnya bukan hanya era revolusi industri 4.0 ya, era revolusi 4.0, tapi ada juga era leadership 2.0, era society 5.0 dan seterusnya. Kalau kita rinci era perubahan teknologi kekinian itu, misalnya apa sih yang disebut dengan era revolusi 4.0? Yaitu era otomisasi hampir semua bidang dibarengi dengan perkembangan era disrupsi ya. Era disrupsi itu fenomena pergeseran tatanan dan aktivitas masyarakat dari dunia nyata beralih ke dunia maya. Ya, seperti kita bertemu pada saat ini adalah dunia maya gitu. Tapi kita kan bisa berbagi, tidak perlu ke workshop yang di tempat-tempat dunia nyata gitu. Salah satunya seperti ini. Kemudian juga ada era leadership 2.0, yaitu era paradigma kepemimpinan aktual. Apa sih sekarang yang tidak menggunakan era leadership 2.0? Ekonomi, politik, pendidikan, infrastruktur yang lainnya. Nyaris di dunia politik di Eropa, negara-negara barat, sekalipun kita di negara timur juga menggunakan era leadership 2.0. Dulu mungkin menggunakan pamflet-pamflet, banner dan seterusnya. Sekarang banyak kampanye-kampanye yang menggunakan berupa teknologi kekinian. Kemudian juga yang ketiganya era society 5 atau 540 ya. 5.0 ini 5.0 yaitu era perubahan masyarakat sebagai antisipasi terhadap tren global. Intinya ini juga untuk mengantisipasi 4.0 ya, 5.0 itu. Jadi era society 5.0 itu juga sama menggunakan fasilitas internet, mesin dan seterusnya. Contoh, kalau kita masuk tol sekarang sudah tidak menggunakan orang. Masuk ke menggunakan segala sesuatu card ya. Mungkin juga termasuk untuk KNP kita menggunakan dupak katanya. Bahkan kita dulu memanggil ojek, memanggil kendaraan sekarang cukup di genggaman tangan dengan HP Android. Ada Gojek, ada Gokar, ada GoPay, ada dan seterusnya. Dan juga menggunakan fasilitas-fasilitas misalnya pemotretan melalui internet, bisa bisa WAJ atau Wedge, bisa Google Earth, bisa Google Map, bisa drone ya. Kadang-kadang bisa terbang, sekarang bisa moto, bisa dari atas itu. Ya mungkin suatu saat kita misalnya dengan GoFood misalnya pergi, pelayan itu bukan diantar dengan Gojeknya, dengan GoFoodnya, tapi mungkin diantar berupa terbang ke atas seperti fasilitas pelayanan sampai di rumah, bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan program yang kita setelah saya prolog tadi, bagaimana dengan program-program dalam keadaan kekinian teknologi seperti itu? Ya, saya kira juga ini berbicara tentang program itu kadang-kadang bisa dikatakan tanda petik ya, tanda petik bisa dikatakan ambigu, kadang-kadang pengawas sedikit bingung. Mungkin saya juga bukan dalam arti mau menggurui Bapak Ibu, kita saling share, mengingatkan, saling bertukar juga ya, apa kegiatan-kegiatan kita di pengawas itu ya. Program itu sebetulnya ada 3, ada yang warna kuning, saya ini kuning, hijau dan warna biru nih. Warna kuning program Pokjawas, kemudian yang hijau program kerja pengawas, kemudian yang biru program pengawasan. Jadi program Pokjawas, program kerja pengawas dan program pengawasan itu berbeda, memiliki karakter masing-masing gitu ya. Kalau program pengawas itu ke organisasi ya, cenderungnya ke organisasi. Coba kita lihat di slide berikutnya.
disebutnya. Nah, ini program Pokjawas itu cenderung ke organisasinya, misalnya bagaimana kita pembenahan kantor, sekretariat misalnya Pokjawas, atau organisasi kelompok kerja pengawas atau PKP, atau sekalipun yang organisasi rekan kita misalnya ada di APSI, misalnya ada di PKP, ada di kita juga sama, ada program organisasi itu memiliki program-program kerja di kelompok kerja pengawas. Jadi kadang-kadang misalnya di program kelompok kerja pengawas, maksud saya, kita kadang-kadang tidak sama ya, di daerah-daerah ada yang memiliki kantor, ada yang memiliki sekretariat, ada yang difasilitasi oleh kantor, ada juga yang mandiri misalnya ngontrak di luar dan seterusnya. Kemudian yang berkaitan dengan program Pokjawas itu ada implementasi ADART. Ini suatu hal yang jarang didiskusikan. Padahal implementasi ADART itu merupakan ruh hidupnya sebuah organisasi, adalah tolak ukur regulasi konsiderannya adalah ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian pemberdayaan SDM organisasi, apakah kita sudah bagus misalnya pemberdayaan SDM organisasinya, seperti apa misalnya meningkatkan, ada nggak misalnya khusus kita tentang workshop, diklat atau in-house training dan seterusnya. Kemudian juga bukan SDM organisasinya, pemberdayaan pengurusnya sesuai kapasitasnya. Misalnya di organisasi misalnya ada seksi apa, misalnya sesuai dengan seksi yang di kapasitas masing-masing itunya tidak misalnya. Kemudian juga yang ke limanya pemberdayaan personal pengawas. Ini juga sama, personal pengawasnya juga harus diberdayakan melalui program kerja pengawas. Ya, itu yang kuning. Yang keduanya baru program kerja pengawas. Nah, kalau program kerja pengawas, ada yang pertama kapasitas sebagai pengawas. Kita tahu sendiri kalau di kapasitas sebagai pengawasnya kita adalah tertera legal formal, baik dari PAN RB-nya, baik dari BKN-nya, baik dari PMA, Kemendikbud dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berkaitan dengan regulasi ya, kalau ini dengan kebijakan juga. Kemudian juga ada tugas pokok pengawas, ada kewajiban pengawas, ada tanggung jawab pengawas, ada kewenangan pengawas, kemudian ada penunjang dan unsur tambahan di pengawas itu seperti apa. Nah, itu semuanya masuk di program kerja pengawas. Ya, boleh saya contoh misalnya di slide berikut ini perbedaannya. Nah, tugas pengawas itu misalnya ya, ada tugas pokok, ada kewajiban, tanggung jawab, kewenangan, penunjang dan ya tambahan ya, seperti yang di paling bawah ini. Jadi kalau tugas pokok itu semacam pembinaan, pemantauan, penilaian, bimbingan dan pelatihan, nah itu masuk ke tugas pokok pengawas. Ini program kerja pengawas. Ya, mohon maaf ini kurang S-nya nih. Kewajiban itu menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil program pengawasan, serta membimbing dan melatih profesionalisme guru dan kepala sekolah. Kemudian ada tanggung jawab itu ranahnya melaksanakan tugas pokok dan kewajiban lain sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, yaitu kepada kita sebagai pengawas. Jadi tanggung jawab itu cenderung melaksanakan kewajiban dengan tugasnya. Jadi poin ini nih, tabel yang kedua ini, itu adalah melaksanakannya adalah merupakan tanggung jawab. Kemudian juga ada kewenangan. Kewenangan itu memilih dan menentukan metode kerja. Misalnya kita mau observasi ke kelas, apa misalnya kunjungan observasi pembelajaran, karena ke kelas juga belum tentu bisa observasi kelas saja, bisa jadi sedikit gangguan ya, maaf. Kewenangan itu merupakan implementasi untuk hak kita bisa memilih dan menentukan metode kerja, menilai kerja guru, kepala sekolah, kemudian menentukan, mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Nah, itu merupakan kewenangan. Kemudian juga ada penunjang. Kalau penunjang itu peran serta dalam seminar, misalnya logakarya di bidang pendidikan formal atau kepengawasan sekolah, pengawasan formal, itu merupakan penunjang. Atau sebagai anggota dalam organisasi, misalnya organisasi Pokjawas, itu penunjang. Dan juga ada kegiatan tambahan. Nah, kalau kegiatan tambahan itu merupakan kegiatan
yang tidak diperhitungkan menjadi angka kredit. Itu masuknya ke tambahan. Misalnya Bapak Ibu jadi khotib atau dan lain sebagainya ya. Nah, baru yang terakhir program pengawasan. Program pengawasan itu menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil program, pembinaan dan pelatihan profesional musik guru. Nah, itu merupakan program pengawasan. Itu barangkali ya. Terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu. Karena ini udah sedikit sore ya, saya punya tugas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf, bukan saya maksud menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.